Halo, kamu lagi nonton Kamus Bola. Di sini kami mengupas tuntas dunia sepak bola dari sisi yang berbeda. Yuk langsung saja kita mulai perjalanan serunya. Bocoran mengejutkan opsi naturalisasi timnas Indonesia. Agen dadakan eks Persis Solo beri bocoran A1, rezeki nomplok timnas Indonesia. Iya, bocoran mengejutkan opsi naturalisasi timnas Indonesia. Agen dadakan eks Persis Solo beri bocoran A1. Berikut ini adalah sosoknya. Dilansir dari tribunwow.com, belum lama ini agen dadakan yang notabene bekas pemain Persis Solo, Yusa Nugraha, membongkar satu nama opsi naturalisasi timnas Indonesia yang tertarik merapat. Kabar adanya pemain opsi naturalisasi timnas Indonesia yang tertarik bergabung disampaikan Yusa saat menjadi bintang tamu podcast milik Exco PSSI Arya Sinulinga pada Rabu 22 Januari. Dalam penjelasannya, Yusa Nugraha membeberkan momen pertemuannya dengan satu pemain keturunan milik Feyenoord U21, Delano van der Heyden. Yusa menjelaskan Delano van der Heyden belak-belakan tertarik membela timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu bahkan mengaku tengah menunggu kontak kabar dari PSSI mengenai kans dirinya untuk bisa dinaturalisasi. Saat aku tanya ke dia kapan ke timnas Indonesia, dia bilang dia mau, tinggal nunggu kontak sama PSSI, kata Yusa dalam kanal YouTube podcast milik Arya Sinulinga. Lebih lanjut, Yusa juga membeberkan posisi bermain Delano van der Heyden yang mirip dengan dua bintang yang saat ini sudah ada di skuad timnas Indonesia. Posisi di nomor 10 gelandang serang di Indonesia ada Marcelino Ferdinand dan juga Eliano Reinders, pungkasnya. Di sisi lain, Delano van der Heyden juga sudah kedapatan memberikan indikasi terkait ketertarikannya membela timnas Indonesia. Dua indikasi itu tak lain berkaitan dengan aksinya yang kedapatan follow Instagram PSSI dan juga mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong serta agen pemain keturunan Fardi Bahdim. Jika berhasil menaturalisasi Delano van der Heyden, maka bakal ada 8 keuntungan instan yang bisa didapatkan. 8 keuntungan instan tersebut adalah yang pertama proyeksi jangka panjang. Profit pertama berkaitan dengan usia Delano van der Heyden yang terbilang masih muda dan bisa diproyeksikan jangka panjang oleh timnas Indonesia. Di tahun 2024 bulan September lalu, usia Delano van der Heyden genap 20 tahun. Itu dapat diartikan timnas Indonesia dapat memasukkan namanya ke dalam proyeksi jangka panjang. Terlebih, pelatih timnas Indonesia diketahui sangat gemar memainkan para pemain muda di posisi line up-nya. Kedua, tentu saja berkaitan dengan rekam karir Eropa Delano van der Heyden. Dilansir tribunwow.com, dari transfer market, Delano merupakan pemain jebolan Feyenoord Junior di tahun 2020. Selama berselang karirnya semakin melesat, Delano mampu menembus skuad Feyenoord U17 lalu promosi ke U18 pada 2021. Dua musim menimba ilmu di Feyenoord U18 per 1 Januari 2023, Delano akhirnya berhasil promosi ke tim U21 hingga saat ini. Selain itu, multifungsi. Berposisi murni sebagai gelandang serang, namun Delano van der Heyden diketahui mampu memainkan peran di 3 posisi berbeda. 3 posisi berbeda yang sudah pernah diemban oleh Delano van der Heyden diantaranya adalah gelandang serang, sayap kiri, dan juga sayap kanan. Menariknya, di 3 posisi itu, catatan assist Delano van der Heyden terbilang signifikan. Sementara di posisi murninya sebagai gelandang serang, Delano van der Heyden mampu mencatatkan rasio gol di luar dugaan sebanyak 20 gol. Yang keempat adalah terkait dengan keberhasilannya yang pernah memperkuat timnas Belanda kelompok usia. Tercatat Delano van der Heyden pernah membela timnas Belanda kelompok usia U16 dan U18 dengan masing-masing mencatatkan caps yang sama yakni 1 pertandingan. Kelima tentu saja berkaitan dengan tugas dan perannya sebagai gelandang serang dalam mengalirkan bola. Ya, Delano van der Heyden dikenal sebagai pemain yang pintar mengelaborasikan kemampuannya dalam mengatur ritme serangan dan juga mengalirkan bola. Akurasi umpan Delano van der Heyden dikenal mampu membukakan jalan para pemain depan untuk bisa mencari ruang. Dan bukan sekadar lihai dalam memberikan umpan manja, Delano van der Heyden juga mampu menjadi mesin gol untuk timnas Indonesia jika berhasil dinaturalisasi. Tercatat Delano van der Heyden sukses membukukan 23 gol dari 59 laga. Dengan rincian 18 gol untuk Feyenoord, U18 dan 5 gol untuk tim U21. Kemampuan Delano van der Heyden dalam mengalirkan bola juga diimbangi dengan kecepatan yang juga dimilikinya. Kecepatan Delano van der Heyden tentu saja memudahkan rekan-rekannya untuk bisa melakukan umpan 1-2. Selain itu, kecepatan yang dimiliki juga memudahkan tugasnya dalam membantu para penyerang di lini serang
untuk mencari lubang menganga di pertahanan lawan, baik menggunakan akselerasi di segala sisi serangan. Bukan semata memiliki kecepatan dan akurasi umpan, Delano van der Heijden juga diketahui memiliki kualitas individu di atas rata-rata. Ketangkasannya dalam olah bola membuat Delano van der Heijden dapat mengatur ritme serangan dengan mudah. Ia mampu melakukan delay maupun counter attack cepat sesuai dengan momentum yang didapatkan. Skill olah bolanya juga kerap membuat para pemain belakang lawan kerap terkecoh. Itulah 8 keuntungan yang akan didapatkan jika Delano van der Heijden berhasil dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Beralih pada berita selanjutnya, pelatih Timnas Australia Tony Popovic mengungkapkan kriteria yang ia tetapkan dalam memilih pemain untuk timnya. Australia akan menjamu Timnas Indonesia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan kedua, tim bakal berlangsung di Stadion Sepak Bola Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret. Menjelang laga itu, Popovic menjelaskan kriteria yang ia tetapkan dalam memilih pemain. Ia menegaskan bahwa kebutuhan tim serta performa dan menit bermain bersama klub menjadi kriteria utama. Meski begitu, ia mengaku memiliki kriteria berbeda antara pemain dari Eropa dan dalam negeri. Anda ingin melihat apakah pemain tersebut dapat memberikan nilai tambah pada gaya permainan yang ingin kami tampilkan bersama tim nasional. Performa yang konsisten dan kuat adalah kuncinya. Jadi jika mereka bermain dengan baik di level tinggi secara konsisten, itu akan membuat mereka benar-benar siap untuk bertanding. Anda akan mengalami kesulitan bermain setiap 3 atau 4 hari seperti yang terjadi di Eropa. Anda harus bangkit dan tampil di level tinggi yang menempatkan para pemain tersebut pada posisi yang baik untuk bangkit 2 kali dalam 4 hari. Dengan perjalanan juga saat Anda bermain untuk tim nasional Anda. Jadi itulah yang kami cari di seluruh Eropa dan di sini di Australia. Tentu saja sedikit berbeda, kata Popovic. Popovic juga menambahkan bahwa ia tidak hanya akan mengedepankan pemain yang bermain di liga tertentu. Ia mengaku akan memanggil pemain dengan performa terbaik di klub baik di dalam maupun luar negeri. Kami menghadapi satu pertandingan seminggu tetapi kami juga menghadapi kondisi panas, kata Popovic. Jadi pemain yang dapat menunjukkan konsistensi dalam bepergian dengan masalah iklim. Kami ingin melihat pemain mana yang dapat menanganinya dan tidak hanya memiliki satu penampilan bagus. Tapi dapatkah mereka mengumpulkan 5, 6, 7 pertandingan bagus? Jadi kami tidak mengabaikan liga manapun. Siapapun yang bermain memiliki peluang dan kami melihat beberapa tanda bagus dari para pemain baik di sini maupun di luar negeri. Kriteria pemilihan pemain Popovic ternyata tidak jauh beda dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, di mana Kluivert mengatakan menit bermain di klub penting untuk menyaring pemain masuk ke tim nasional. Jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan. Kami juga harus diskusikan situasi dengan pelatih fisik pemain di klub. Hal-hal semacam ini sangat penting. Tidak hanya mereka datang lalu main. Kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih, apakah mereka ada latihan ekstra, kata Kluivert. Ya sobat, terima kasih sudah setia bersama Kamus Bola. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan juga subscribe kalian untuk terus bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terus cintai sepak bola.